Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhidati Caesarina, NIM B01219043, Prodi KPI, kelas A2. Saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Teknik Kitobah. Yang pertama, saya akan menjawab soal pertanyaan nomor 5. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang persiapan terperinci, global, dan bayangan. Terperinci adalah teknik persiapan yang ditulis secara tertata dengan baik kata demi katanya, yang dimana mulai dari pembuka, isi, sampai penutup menggunakan bahasa yang tepat. Salah satu kelebihannya dalam teknik terperinci ini, kita dapat memilih bahasa yang mana yang baik dan mana yang buruk dalam penyampaian pidato. Sedangkan kekurangan atau kelemahannya dari teknik terperinci ini, kita akan berpatok atau berpacu pada teks tersebut karena kita mengingat sesuai dengan apa yang telah kita siapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu teknik persiapan global. Teknik persiapan global ditulis secara global atau secara garis besarnya saja, lebih tepatnya secara umum seperti itu. Dan untuk kelebihannya, pesan pidato dapat fleksibel sesuai dengan keadaan saat pidato berlangsung. Sedangkan kekurangannya kemungkinan belum ada. Dan yang ketiga yaitu bayangan. Teknik ini adalah teknik persiapan yang tidak tertulis atau tidak tertata sebelumnya, yang dimana lebih tepatnya teknik dadakan atau pidato dadakan. Misalnya kita datang ke sebuah acara, lalu tiba-tiba kita disuruh berpidato oleh kerabat kita, padahal sebelumnya kita tidak memiliki persiapan yang matang. Oleh karena itu, ini dinamakan dengan teknik bayangan, yaitu hanya dengan mengingat atau hafalan saja. Jadi apa yang kita ucapkan ketika pidato tersebut adalah kata-kata yang langsung keluar dari mulut kita secara langsung dari pemikiran, tanpa adanya persiapan terlebih dahulu atau bahasanya mungkin kadang kurang tertata atau kurang baik. Soal nomor 7, apa kegunaan outline dalam pidato? Yang pertama yaitu untuk menjamin terarahnya pesan pidato secara konseptual. Yang kedua, agar pesan mudah untuk difahami. Dan yang ketiga, dapat mengembangkan pesan yang ada dalam pidato atau mempermudah pengembangan pesan dalam berpidato. Dan soal yang ketiga, saya akan menjawab pertanyaan nomor 14. Jelaskan mengapa orator perlu mengenal karakter audiens. Memahami karakter audiens sebelum melakukan pidato sangat penting bagi seorang orator, karena dengan memahami karakter audiens, kita jadi bisa mengerti apa yang diinginkan oleh audiens atau yang sepemahaman dengan audiens. Dengan memahami audiens terlebih dahulu sebelum melakukan pidato, akan sangat mempermudah pidato kita ketika sedang berlangsung, dan pesan atau topik yang kita sampaikan akan mudah diterima oleh audiens jika kita memahami audiens terlebih dahulu sebelum melakukan pidato. Namun jika kita langsung berpidato tanpa memahami audiens terlebih dahulu, kemungkinan pidato atau pesan yang kita sampaikan tidak dapat diterima baik oleh audiens seperti itu. Contohnya, jika karakter audiens kita orangnya berhati lemah lembut atau lebih dominan orang yang ada di situ sabar, lalu kita membawakan pidato dengan bahasa yang kasar, dengan suara yang lantang. Nah, di situ maka audiens akan merasa tidak nyaman dengan pidato yang kita sampaikan saat itu.
seperti itu. Jadi sebelum melakukan pidato sebaiknya orator dapat memahami karakter audiensnya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji A. Sunarto, AS, MEI, selaku dosen mata kuliah Teknik Kitoba, dan teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia, hidayah, serta inayahnya kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW, yang syafaatnya kita tunggu di yaumul akhir. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi kesehatan sehingga kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maaf. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana diketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan, dan puasa Ramadan adalah puasa tertinggi dan wajib hukumnya dilaksanakan oleh seluruh umat muslim. Allah menyatakan bahwa amalan puasa adalah untuknya, dan Allah akan langsung memberikan pahala yang berlipat-lipat kepada hambanya yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Allah telah menyiapkan surga khusus bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Kita semua tahu bahwa kita sebagai umat muslim diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan. Seperti yang kita ketahui, puasa ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita atau orang-orang yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa atas kalian sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang melaksanakan ibadah puasa bukan hanya kita saja sebagai umat muslim saat ini, tetapi sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Berpuasa dapat membuat kita sebagai umat muslim lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuasa itu yang mengetahui hanya kita dan Allah saja. Keutamaan bulan Ramadan yaitu adalah bulan yang penuh dengan pengampunan dosa. Ada hadis yang berbunyi, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan lainnya adalah pahala kita akan berlipat ganda ketika kita melakukan sesuatu kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Dan bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah dan penuh maaf, dan doa kita dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas. Ketika sedang berpuasa, kita dilarang untuk minum, makan. Jika ada kerabat kita yang mau membatalkan puasa, hendaknya kita mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan haram untuk dilakukan, karena kita akan mendapatkan dosa. Karena puasa di bulan suci Ramadan hukumnya wajib bagi setiap umat muslim. Hadirin yang berbahagia, setengah dari keutamaan orang berpuasa adalah mendapatkan dua kegembiraan, yaitu yang pertama kegembiraan ketika berbuka, dan yang kedua kegembiraan bertemu dengan Allah. Karena orang yang menunaikan ibadah puasa satu hari atau hari pertama menyebabkan atau membuat kita diampuni segala dosa-dosanya oleh
Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu dan yang akan datang. Apabila bulan Ramadan berakhir dengan baik, maka dia kelak akan datang di hari kiamat dengan keadaan yang bersih dari dosa. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim hendaknya memperbanyak amalan baik, memperbanyak ibadah, dan berbuat sesuatu hal yang baik di bulan suci Ramadan ini, karena Allah akan memberikan kita pahala yang berlipat-lipat, dan hal ini dapat membuat tabungan kita di akhirat kelak. Hadirin yang terhormat, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.